Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baru dan dilaksanakan secara bertahap pada satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2013 atau 2014. Setelah 1 tahun berjalan secara bertahap, kurikulum baru dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2014 atau 2015. Kurikulum 2013 adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksanaan pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Nah, adapun yang kedua itu komponen kurikulum 2013. Yang pertama itu adalah tujuan dari kurikulum. Kurikulum dikembangkan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan zaman serta mengeksplorasikan pengetahuan yang masih tersembunyi. Dan yang kedua dan yang B itu materi kurikulum. Kurikulum ini pada hakikatnya ialah isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan. Nah, yang ketiga itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Ada terdiri dari 5 prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada relevansi. Relevansi itu terbagi menjadi 2, ada yang luar dan ada yang dalam. Dan yang luar ini adalah relevansi keluar komponen kurikulum sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi ke dalam konsisten antar komponen kurikulum keterpaduan internal. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Kurikulum solid tetapi pada pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian. Yang ketiga itu ada kontinuitas, adanya keseimbangan sebab proses belajar siswa berlangsung secara berkesinambungan. Dan yang keempat itu ada praktis, bisa disebut efisiensi dengan biaya yang murah dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan mudah. Dan yang kelima itu ada efektivitas. Ini adalah keberhasilan yang tinggi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, yang keempat ada prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Berikut adalah 8 prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang pertama dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Yang kedua dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga dari pendekatan tekstual menuju proses penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dan yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tanggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang ke-8, peningkatan dan keseimbangan antara harder skill dan soft skill. Yang kelima ada implementasi kurikulum 2013. Yang pertama ada prosedur implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 ini merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal tersebut menuntut keaktivitasan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Yang kedua ada tahapan implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menekankan pada dimensi pedagogik
modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana yang dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Nah, di sini ada yang mengetahui apa itu kurikulum merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kurikulum merdeka itu. Kurikulum merdeka ini merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum ini itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memadu dalam proses belajar peserta didik. Nah, apa sih komponen kurikulum? Nah, komponen kurikulum menurut Ralph Taylor ada 4 bagian. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada konten, yang ketiga ada metode, yang keempat ada evaluasi. Apa sih pentingnya perubahan kurikulum? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi yang namanya zaman yang baru? Nah, zaman yang baru sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi dapatkah kurikulum berubah? Jawabannya yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Nah, seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Nah, dapat disimpulkan dari apa yang sudah saya bahas dan saya sampaikan, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka merupakan pendekatan pembelajaran. Sesuatu kurikulum ke-13 menggunakan pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam penyusunan kurikulum di tingkat sekolah. Adapun standar pencapaian,
Kurikulum Merdeka memiliki standar pencapaian yang lebih sederhana dan kurikulum ke-13 sehingga guru memiliki waktu lebih banyak untuk mendalami setiap konsep. Adapun yang terakhir pilihan sekelas atau pilihan sekolah. Sekolah memiliki 3 pilihan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, yaitu menerapkan beberapa bagian kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan atau mengembangkan perangkat ajar sendiri. Baiklah, itu tadi penyampaian atau materi yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.